Fitri. Kenapa nih Mas Iqbal? Perasaan nih dari kemarin di kantor suntuk banget. Mas Iqbal lagi banyak masalah ya? Gak apa-apa sih. Ya lagi merenung aja sih Mbak. Kenapa ya kok orang-orang mudah banget dapat duit? Orang siapa maksudnya? Ya banyak sih. Kayak Pak Taufik, Pak Teguh, apalagi Pak Teguh itu. Namanya aja udah Teguh Sugiarto. Artinya kan Teguh banyak duit. Itu namanya Mas Iqbal iri hati. Penyakit hati loh Mas. Iya sih. Jujur aja, aku lagi nggak pegang uang. Jadi kalau lihat orang lagi sukses dikit itu, jadi gimana gitu. Tapi Mas Iqbal puasa kan? Puasa lah. Emangnya kenapa? Mau naktir buka puasa? Gak gitu. Maksudnya kalau Mas Iqbal puasa itu kan bisa menjadi obat penyakit hati loh Mas. Iya sih. Oh ya Mas, tadi Pak Bos tuh telepon saya. Katanya sih HP-nya Mas Iqbal tuh nggak aktif. Iya kan emang kuotaku lagi habis. Lagian ngapain sih bos telepon aku? Katanya nih, driver kantor kita tuh lagi libur. Jadinya minta tolong Pak Iqbal buat nganterin Pak Teguh ke Jakarta. Apa? Sorry lemet. Lagi PT begini disuruh nyupir. Terus siapa yang nganter Pak Teguh rapat ke Jakarta Mas? Biarin aja suruh berangkat sendiri ah. Padahal nih Mas, ada amplop 500.000 buat Mas Iqbal kalau mau nganterin. Oke, berangkat. Nah, itu tadi sketsa untuk hari ini. Sekarang kita simak penjelasan Ustadz dalam program Karate Ustadz. Kita tanya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah, a'azani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, hari demi hari kita lalui di bulan Ramadan ini. Dan tentunya ketika kita menjalani puasa di hari-hari Ramadan ini, tidak sedikit dari kita yang pastinya pernah mengalami sakit hati atau dalam hal ini penyakit hati. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa menghindari penyakit-penyakit hati di bulan suci Ramadan ini? Ikhwah fillah, a'azani wa iyyakumullah. Jika kita bertanya apa obat untuk penyakit-penyakit hati, kalau kita lihat kembali, ada seorang musisi Islami di Indonesia yang menggugah lagu dengan judul Tombok Ati. Lagu ini diinspirasi dari syair yang digaungkan oleh Sunan Bonang. Obat hati yang pertama ada membaca Al-Quran dan maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatsluna kitaballah, wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum atau orang-orang itu berkumpul di rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali datang ke dalam diri mereka ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan disebutkan oleh Allah termasuk ke dalam hamba-hambanya yang beriman. Ikhwah fillah, a'azani wa iyyakumullah. Cara pertama agar kita bisa menghilangkan penyakit hati kita adalah dengan
membaca Al-Quran. Maka ketika kita merasa marah, kita merasa iri, atau ada penyakit-penyakit hati lainnya yang masuk ke dalam diri kita, maka ayo kita segera untuk membaca Al-Quran guna menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Lalu yang kedua adalah sholat. Sholat juga bisa membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah." Di situ Allah memerintahkan kita ketika kita mau minta sesuatu, kita harus minta dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat itu akan menolong kita menghapuskan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit-penyakit hati yang masuk ke dalam diri kita. Lalu yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Pasti ikhwah sekalian pernah mendengar bahwa ketika kita berteman dengan kita berteman dengan penjual parfum, pedagang parfum, maka kita akan tertular, maka kita akan terciprati dengan bau parfumnya, bau wanginya tersebut. Akan tapi ketika kita berteman dengan pandai besi, maka kita juga harus bersiap-siap terkena cipratan-cipratan apinya. Maka ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang akhlaknya Masya Allah, maka kita akan dengan sangat mudahnya menghilangkan penyakit-penyakit itu, atau bahkan tidak ada lagi penyakit-penyakit hati itu yang masuk ke dalam diri kita. Yang keempat, memperbanyak puasa. Sebagaimana yang kita lakukan selama 1 bulan ini, kita berpuasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumu syahri sabari wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin. Saumud dahri wa yudhibul mughlatas sadari." Wa yudhibu mughlatas sadari. Di awal hadisnya disebutkan puasa-puasa, ada saumu syahri sabari, puasa di bulan Ramadan, salah satu ayamin min kulli syahrin, atau puasa ayamul bid, saumud dahri, atau puasa dar, wa yudhibu mughlatas sadari. Puasa-puasa tersebut dapat menghilangkan mughlatas sadari. Di situ sahabat bertanya, "Wa ma mughlatas sadari?" Qala, Rasulullah menjawab, "Rijzus syaitan," yaitu kotoran dari setan, atau bisa kita sebut penyakit-penyakit hati. Maka dengan kita berpuasa Ramadan, berpuasa Ayamul Bid, atau puasa-puasa yang lainnya, itu juga dapat menghilangkan penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Ikhwah fillah a'azani wa iyyakumullah. Lalu tombol hati atau obat hati yang kelima yang disyairkan oleh Imam Bonang, oleh Sunan Bonang, adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Tidak dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Maka ketika penyakit-penyakit hati itu datang menghampiri kita, mungkin kita sedang dalam posisi tidak mengingat Allah. Mungkin kita dalam posisi kurang mengingat Allah. Maka untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut, kita kembali mengingat Allah. Dengan apa mengingat Allah? Dengan zikir, dengan doa, atau tadi dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ikhwah fillah a'azani wa iyyakumullah, itulah 5 tombol hati, 5 obat hati yang bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Yang pertama tadi ada membaca Al-Quran, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada berkumpul dengan orang soleh, yang keempat ada berbanyak puasa, yang kelima ada zikir. Dan di bulan Ramadan ini, mari kita kembali meningkatkan keimanan kita. Kita berusaha melakukan kelima obat hati ini.
kita berusaha untuk menyucikan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita di bulan Ramadan ini. Seraya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menghilangkan semua penyakit hati yang ada di dalam diri kita, dan Allah jaga, Allah lindungi kita dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.